Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Yuk, gas! Bab 2256 sampai bab 2260. Saat ini, Zong Yun Kyu, meskipun kakinya lemah karena ketakutan, dia masih memiliki ide keberuntungan di hatinya, yaitu, Ye Chen akan membunuh Hong Yuanshan hari ini, atau membawa Hong Yuanshan ke Suriah. Dalam hal ini, dia akan menjadi mampu sepenuhnya singkirkan bom waktu Hong Yuanshan. Entah berapa banyak rambut yang rontok Zong Yun Kyu selama bertahun-tahun untuk menyingkirkan Hong Yuanshan. Meskipun dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar Hong Kong, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Hong Yuanshan. Di tempat sekecil pulau Hong Kong, terdapat puluhan ribu anggota Hongmen. Jika Zong Yun Kyu benar-benar ingin putus dengannya, Zong Yun Kyu tidak akan bisa melindunginya. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak sejarah kelam di tangan Hong Yuanshan. Jika Hong Yuanshan gagal, dia sebenarnya adalah pemenang terbesar. Adapun pemukulan yang diterima anak saya hari ini, bisa diabaikan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen tidak berniat melepaskannya. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun tidak hanya mengosongkan asetnya saat ini, tetapi juga mengevakuasi keuntungan masa depannya terlebih dahulu. Dia berkata dengan ketakutan, "Tuan Ye, saya tidak menyinggung perasaan Anda." Ye Chen bertanya balik kepadanya, "Jangan tersinggung, putra Anda ingin membunuh saya terlebih dahulu hari ini, dan Anda menemukan Hong Yuanshan untuk bunuh aku nanti. Ayah dan anakmu menginginkan nyawaku, dan kamu memberitahuku bahwa kamu tidak menyinggung perasaanku." Dan berkata dengan panik, "Tuan Ye, meskipun saya di sini, saya memang telah menyinggung perasaan Anda, tetapi Anda tidak bisa begitu berani meminta 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun, kan? Ini hampir 80 miliar dolar Hong Kong." Ye Chen berkata dengan dingin, "Apakah aku sudah memberitahumu?" Ini, Zong Yun Kyu terdiam sesaat. Dia berkata dengan wajah sedih, "Apa perbedaan antara kamu dan Hong Yuanshan dan aku?" Ye Chen memandang Hong Yuanshan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mendengar itu? Anak baptismu melihatmu kehilangan kekuatan dan bahkan tidak repot-repot memanggilnya ayah baptis. Oh, jangan lupa, alasan mengapa kamu jatuh ke tanganku hari ini sepenuhnya karena dia." Hong Yuanshan sudah sangat membenci Zong Yun Kyu di dalam hatinya. Jika dia tidak meminta bantuannya, bagaimana dia bisa menyinggung Ye Chen, pemilik sebenarnya dari istana 10.000 naga? Sekarang aku dalam keadaan ini, itu semua berkat dia, tapi dia tetap ingin mengesampingkan hubungan itu. Memikirkan hal ini, Hong Yuanshan mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, "Zong Yun Kyu, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, saya cukup beruntung memiliki Tuan Ye yang mengampuni hidup saya hari ini. Tunggu saja, selama saya, Hong Yuanshan, masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang." Zong Yun Kyu sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah baptis, tenanglah, ayah baptis, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda, dan Anda tidak bisa menyalahkan saya sendiri atas apa yang terjadi hari ini." Hong Yuanshan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Tuan Ye telah mengatakan bahwa jika Anda ingin saya memberikan 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun, saya akan meminta Anda untuk memberikan uang ini, 1 miliar dolar AS setahun. Saya akan mengambil setiap sen yang Anda hilangkan. Hidupmu." Zong Yun Kyu hampir pingsan dan menangis. "Ayah baptis, kamu mencoba membunuh saya. Dengan 1 miliar dolar setahun, sebaiknya Anda membunuh saya sekarang." Hong Yuanshan memandang Ye Chen dan menangkupkan tangannya. "Tuan Ye, beritahu saya dan bunuh bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini segera." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu punya banyak sekali adik laki-laki di sini. Sebaliknya, hanya ada 2 dari kalian, dia dan putranya. Bagaimana menurutmu? Bunuh saja. Apa hubungannya denganku?" Hong Yuanshan tiba-tiba menyadari, dan segera berkata kepada semua adik laki-laki yang hadir, "Saudara-saudara, semua orang berada dalam bencana hari ini karena pria bernama Zong ini.
Sekarang dia bertingkah nakal, kita perlu menjernihkan hubungan, dan mari kita bunuh dia bersama-sama untuk menghilangkan kebencian di hati kami. Baik, ketika semua orang berpikir untuk segera dikirim ke Suriah, semua orang dipenuhi dengan kebencian dan tidak punya tempat untuk melampiaskan keluhan mereka. Setelah mendengar kata-kata Hong Yuanshan, semua orang tampak seperti zombie yang langsung aktif. Mereka bergegas menuju Zhong Yunkyu, ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Zhong Yunkyu ketakutan dan berseru, "Tuan Ye, tolong selamatkan hidup Anda. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, saya setuju dengan semuanya." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda setuju atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Lakukan dengan saya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus membayar uang ini. Ayah baptis Andalah yang memberi Anda tugas ini. Jika Anda setuju, Anda juga akan setuju dengan ayah baptis Anda." Zhong Yunkyu sepenuhnya yakin, dia tahu. Itu Ye Chen secara langsung memberikan ayah baptisnya Hong Yuanshan diperlakukan seperti sarung tangan hitam. Pekerjaan kotor meminta uang darinya pasti akan dilakukan oleh ayah baptisnya Hong Yuanshan mulai sekarang. Secara nominal, dia tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, dia pingsan di dalam hatinya dan mencela Ye Chen sebagai iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun hanya menguras tenaga Anda. Memikirkan hal ini, dia menangis sedih dan memohon kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong turunkan jumlahnya dengan tepat. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun sungguh terlalu banyak. Saya tidak mampu membelinya. 5 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Saya pasti tidak punya apa-apa." Pertanyaan. Ye Chen berkata, "Zhong Yunkyu, saya telah menyelidiki situasi Anda sebelum datang ke sini. Total aset atas nama Anda sekarang berjumlah setidaknya 60 hingga 70 miliar dolar Hong Kong. Dan bisnis Anda baik-baik saja sekarang, dengan keuntungan bersih tahunan miliaran dolar Hong Kong. Jadi memberikan 1 miliar dolar kepada ayah baptis Anda setiap tahun bukanlah masalah besar bagi Anda sama sekali. Bahkan jika Anda mengambil uangnya, Anda masih bisa hidup kehidupan yang nyaman." Di sini, Ye Chen berhenti sebentar dan berkata dengan dingin, "Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi kikir, meskipun uang adalah hal yang baik, dalam menghadapi kehidupan, itu hanyalah hal eksternal." Zhong Yunkyu tahu ketika dia mendengar ini. Ye Chen tidak bisa membiarkan dirinya merasa mudah. 10 miliar dalam 10 tahun sepertinya tidak bisa dihindari. Jika tidak, Hong Yuanshan, yang penuh amarah, bisa bunuh diri ratusan kali tanpa Ye Chen mengambil tindakan. Saat ini, Ye Chen berkata kepada Hong Yuanshan lagi, "Hong Yuanshan, mulai sekarang, Anda akan menjadi manajer penggalangan dana Istana Wanlong, dan Anda akan bertanggung jawab atas tugas penggalangan dana untuk Istana Wanlong. Namun, saya menyarankan Anda hanya letakkan saluran penggalangan danamu di adapun anak baptismu. Selama kamu tidak melakukan kesalahan apapun, jika bawahanmu tidak mematuhi perintahmu, atau jika seseorang ingin membunuhmu, aku, Ye Chen, tidak akan pernah berdiam diri dan menonton." Hong Yuanshan tahu bahwa Ye Chen adalah aku yang harus mendukung diriku sendiri. Kalau tidak, begitu dia kehilangan kendali atas orang-orang Hongmen, atau dibunuh oleh seseorang yang disewa oleh Zhong Yunkyu, dia mungkin tidak bisa melawan. Dengan kata-kata Ye Chen, setidaknya anggota Hongmen tidak berani melakukan apapun padanya, dan Zhong Yunkyu tidak berani melakukan apapun padanya. Tentu saja, Ye Chen juga mengatakan bahwa ini dengan alasan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ini juga berarti bahwa dia tidak boleh bergantung pada Istana Wanlong untuk menindas orang lain. Namun, itu sudah cukup baginya. Dengan hikmah mendalam hari ini, meski di masa depan ia diminta menjadi orang terkemuka, ia tidak akan berani menjadi orang terkemuka lagi. Zhong Yunkyu putus asa saat ini, dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak mungkin dia putus dengan Hong Yuanshan. Jika hal itu dilakukan sebelumnya, kemungkinan terburuknya adalah saya akan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk melawan Hong Yuanshan sampai mati. Paling buruk, saya akan meninggalkan Pulau Hong Kong untuk berkembang di tempat lain, dan setidaknya saya akan melakukannya,
mampu menyimpan sebagian besar aset saya. Namun kini, Hong Yuanshan ingin menggalang dana untuk Istana Wanlong, dan dengan dukungan Istana Wanlong, jika ia bertarung sampai mati bersamanya, Istana Wanlong tidak akan pernah tinggal diam. Terus terang, Ye Chen kini telah memasang rantai jebakan, dan rantai jebakan ini telah mengalahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan dana." Ye Chen berkata dengan dingin, "Mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Anda mengatakan ini kepada saya apakah Anda di sini? Apakah saya meminta uang dari Anda?" "Iya, iya, iya." Zong Yun Qiu menamparkan wajahnya sendiri dan dengan cepat mengaku, "Saya mengatakan hal yang salah karena mulut saya yang buruk. Tolong maafkan saya, Tuan Ye." Kata setelah itu, dia melihat ke arah Hong Yuanshan dan berkata dengan hormat, "Ayah Baptis, yakinlah, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana. Saya tidak akan pernah menghasilkan sulit bagimu." 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun, bagi Zong Yun Qiu, pada dasarnya berarti seluruh kekayaan keluarganya telah musnah. Namun, untungnya, Ye Chen memberinya waktu 10 tahun penuh untuk membayar jumlah tersebut secara mencicil. Artinya selama dia bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk membuat bisnisnya lebih menguntungkan, dia mungkin bisa mempertahankan setengah dari harta keluarganya 10 tahun kemudian. Oleh karena itu, ia terpaksa menerima kenyataan tersebut di dalam hatinya. Selain mengaku kurang beruntung, keinginan terbesarnya adalah menarik putranya yang koma dan menghajarnya. Saat ini, Ye Chen berkata kepada Zong Yun Qiu, "Setelah Anda pergi dari sini, jika Anda berani memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, termasuk putra Anda, saya akan meminta Istana Wanlong mengirim orang untuk membawa seluruh keluarga Anda ke Suriah. Apakah Anda mengerti?" Zong Yun Qiu gemetar ketakutan, buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, tidak peduli betapa khawatirnya Anda, bahkan jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak berani memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Orang-orang membicarakannya." "Oke." Ye Chen mengangguk dan menoleh ke Hong Yuanshan dan berkata, "Ingat, Anda juga sama." Hong Yuanshan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan merahasiakannya." Ye Chen melihat dia meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu menyeringai lebar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjaga bibirmu tetap rapat, tapi aku tidak ingin mengatakan apapun yang tidak perlu. Jika kamu membocorkan apa yang terjadi hari ini, kamu akan berakhir seperti Zong Yun Qiu, Hong Yuanshan." Dia berkata dengan ketakutan, "Tuan Ye, bahkan jika saya mati, saya tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini." Ye Chen mengangguk sedikit puas dan berkata, "Setelah saya pergi, temukan rumah sakit yang dapat dipercaya dan rawat dia. Jika Anda menjahit sudut mulut Anda, semua orang akan dikirim ke Suriah, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Anda di sini hari ini. Tetapi mulai sekarang, Anda perlu mengubah wajah Anda. Saya sarankan Anda mendapatkan masker di masa depan. Pakailah. Jika tidak, Anda akan tetap menjadi penguasa klan Hong jika mulut Anda tidak terbuka." "Ya, ya, ya. Terima kasih Tuan Ye untuk Anda kemurahan hati." Hong Yuanshan bersujud sebagai ucapan terima kasih dan akhirnya menghela napas lega. Yang paling dia takuti adalah setelah insiden hari ini menyebar, dia, pemimpin Sekte Hong, akan kehilangan keagungannya sepenuhnya. Faktanya, hanya sedikit orang yang keluar untuk jalan-jalan yang setia, tetapi mereka semua sangat sombong. Anda berkuasa hari ini, dan mereka semua seperti anjing, mengibas-ngibaskan ekornya dan mengitari Anda dengan rajin. Namun begitu Anda kehilangan kekuasaan suatu hari nanti, mereka tidak hanya akan segera menarik garis yang jelas dengan Anda, tetapi beberapa dari mereka akan bahkan orang-orang akan berbalik dan menggigitmu dengan gigi terbuka. Jika semua orang di Pulau Hong Kong besok tahu bahwa mulut Hong Yuanshan terkoyak hari ini, maka 99% dari ribuan bawahan orang Hongmen-nya akan dapat melarikan diri dalam semalam. Tapi selama dia bisa menjaga rahasia ini,
dia akan tetap menjadi pemimpin Hongmen besok. Satu-satunya perbedaan adalah ada lebih dari 100 adik laki-laki yang hadir hari ini dan akan hilang sama sekali. Namun, ini bukan apa-apa baginya. Meskipun dia hanya seorang bos geng, dia tahu betul bahwa seorang jenderal dapat mencapai tujuan menghancurkan ribuan orang. Kehilangan 100 bawahannya dalam satu gerakan bukanlah apa-apa baginya. Ye Chen memandang Hong Yuanshan dan berkata dengan tenang, "Aset pribadi Anda harus disumbangkan sebelum besok malam. Anda tidak diperbolehkan memiliki rumah, mobil, atau bahkan 1 sen pun. Apakah Anda mengerti?" Hong Yuanshan berkata dengan wajah sedih. "Tuan, setidaknya Anda bisa meninggalkan rumah untuk saya. Anda tidak bisa membiarkan saya tinggal di tempat yang tidak stabil ketika saya berusia lebih dari 60 tahun. Ye Chen berkata dengan dingin, "Sejauh yang saya tahu, Anda tidak hanya memiliki klub malam tetapi juga hotel atas nama terkenal Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menyumbangkan aset atas nama Anda, dan saya tidak meminta Anda untuk menyumbangkan semua aset di Hongmen. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki tempat tinggal tetap?" Hong Yuanshan tidak punya pilihan selain jujur. Dia berkata, "Saya mengerti, saya akan melakukannya lain kali." Ye Chen menambahkan, juga, $1 miliar AS pertama Anda harus dibayar dalam waktu 3 hari. Jika Istana Wanlong tidak melakukannya menerimanya dalam 3 hari, uang ini, maka saya meminta Anda, apakah Anda mengerti? Hong Yuanshan mengangguk dan berkata berulang kali, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya sudah mengerti. Saya akan membayar uang ini dalam 3 hari. Jika ada penundaan uang di rekening Istana Wanlong, saya akan membunuh anak baptis saya dengan tangan saya sendiri." Wajah Zong Yunkyu berubah menjadi hijau, dan dia berkata dengan wajah sedih, "Jangan khawatir, ayah baptis, tidak memakan waktu. 3 hari, saya akan memberikannya kepada Anda dalam 2 hari. Saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda dalam beberapa hari." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, perhatikan untuk memeriksa dana ini saat ini setiap tahun di masa depan. Jika dana tidak sampai setelah batas waktu, Anda harus terlebih dahulu mengirim seseorang untuk menemukan orang yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka." Wan Pojun, seorang master yang baru saja melangkah ke alam gelap, seharusnya kuat secara mental, tapi dia masih terpana dengan pertunjukan Ye Chen dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ayo. Dalam waktu kurang dari 1 kali makan, Ye Chen berhasil membantu Istana Wanlong dengan anggaran 10 tahun sebesar $10 miliar AS. Efisiensi, teknik, dan manajemen mikro ini bahkan membuat Wan Pojun sendiri tercengang. Ini juga membuatnya semakin mengagumi Ye Chen. Benar-benar berbeda dari caranya yang tidak tersenyum sepanjang hari. Ye Chen selalu bisa memberikan pukulan fatal kepada lawannya dengan senyuman. Level ini benar-benar di luar jangkauannya. Jadi, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong jangan khawatir, bawahan saya pasti akan mendapatkan kembali dana ini tepat waktu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya sarankan Anda memikirkan saluran lain untuk menggunakan miliaran dolar AS ini setiap tahun. Di sini, saya diam-diam memberi Hamid $100 juta AS, untuk menjaga kepentingan absolut Istana Wanlong di wilayah setempat. Saya harus memastikan bahwa kekuatan Hamid terus meningkat. Belum lagi lelaki tua ini juga merupakan kenalan lama saya. Saya harus membantunya terlepas dari emosi atau alasannya." Wan Pojun mengangkat tangannya tanpa berpikir dan berkata, "Yakinlah, Tuan Ye, bawahan saya akan menyerahkan uang itu kepada Hamid melalui saluran yang paling aman sesegera mungkin." "Oke, Ye." Chen tersenyum dan berkata, "Beritahu bawahan Anda untuk mengirim sekelompok orang terlebih dahulu dan mengirim teman-teman Hongmen ini ke kapal. Pembangunan di Suriah sedang berjalan lancar dan mereka dibutuhkan. Para pemuda seperti itu di masa jayanya harus pergi dan menyumbangkan bagian mereka." "Oke." Wan Pojun segera memerintahkan Chen Zonglei. "Zonglei, beritahu saya dan bersiaplah segera." Chen Zonglei segera mengangguk, "Saya mematuhi perintah saya." Di tempat kejadian segera terdengar suara terisak-isak. Para gangster yang tidak kenal takut di hari kerja,
memiliki tato naga dan burung phoenix di tubuh mereka, dan dapat memegang parang dan memotong sepanjang jalan dari Causeway Bay hingga New Territories. Ketika mereka berpikir bahwa mereka akan memulai perjalanan panjang 10 tahun ke Suriah, mereka semua menangis. Dia tampak seperti gadis berusia 3 tahun. Ye Chen benar-benar kesal dengan tangisan gadis-gadis mereka. Jadi dia berkata kepada Wan Po Jun, "Po Jun, tolong ingat siapa yang menangis di sini sekarang, dan beri waktu masing-masing 2 tahun lagi." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang berhenti menangis. Beberapa orang yang tidak bisa mengendalikannya hanya menutup wajah atau menggigit lengannya. Di mata mereka, Ye Chen telah menjadi iblis di antara iblis. Mereka lebih memilih mati daripada berani menyinggung Ye Chen sama sekali. Ye Chen menghela nafas saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir orang-orang muda dan berbahaya yang terkenal di Pulau Hong Kong itu kuat, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak dapat bertahan 1 putaran pun. Saya sungguh kecewa, membosankan. Saya akan mundur dulu." Setelah itu, dia melihat ke arah Liu Jiahui, memandang Liu Jiahui, yang masih terlihat terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu, menurut rencana kami sebelumnya, itu adalah nyaman bagiku untuk menginap di rumahmu pada malam hari, kan?" Kata-kata Ye Chen membuat Liu Jiahui langsung sadar kembali. Dia sangat gembira, begitu gembira hingga tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berseru dengan penuh semangat, "Tuan Ye, seperti yang Anda katakan, Anda akan tinggal di rumah saya. Bukankah itu sudah disepakati? Jika Anda bersedia, Anda bisa tinggal di sini selamanya." Itu sebuah pertanyaan. Ye Chen tersenyum sedikit. Tuan Liu benar-benar terlalu sopan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Liu Manqiong yang tampak kaget dan tertegun, dan berkata, "Nona Manqiong, aku masih bersamamu. Bisakah kita pergi?" Liu Manqiong masih tidak dapat mencerna apa yang baru saja terjadi, jadi dia tampak sedikit lesu. Ketika Liu Jiahui melihat Liu Manqiong terdiam, dia segera berkata, "Manqiong, Tuan Ye sedang berbicara dengan Anda. Mengapa Anda tidak menjawab?" Liu Manqiong kembali sadar dan membelai rambutnya di antara pelipisnya dengan panik berkata kepada Ye Chen, "Oke." Ye Chen mengangguk, menoleh ke Wan Po Jun dan berkata, "Po Jun, aku pergi dulu, serahkan ini padamu." Wan Po Jun menangkupkan tangannya dan berkata, "Oke, Tuan Ye, kami akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani akibatnya nanti." Ye Chen menoleh untuk melihat Hong Yuanshan dan berkata dengan tenang, "Tuan Hong, saya pergi, apakah Anda ingin membuat beberapa isyarat?" Hong Yuanshan, yang sedang berlutut di tanah, buru-buru membungkuk dan mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan hormat tanpa mengangkat kepalanya, "Selamat, Tuan Ye." Ye Chen melambaikan tangannya, "Anda melakukan sesuatu yang salah. Saya baru saja memberitahumu apa yang harus dilakukan secara spesifik." Tubuh Hong Yuanshan gemetar dan dia menggonggong beberapa kali, "Guk, guk, guk." Ye Chen mengangguk, "Tuan Hong memang mengetahui kejadian saat ini. Tampaknya begitu bukan kebetulan kamu sampai di tempatmu sekarang ini." Melihat Ye Chen hendak pergi, pelatih Lin, yang telah berlutut di tanah, menyemangatinya. Dia mengumpulkan keberanian dan berseru, "Tuan Ye, saya berani meminta izin Anda untuk kembali ke Istana Wanlong. Saya akan setia kepada Istana Wanlong. Saya tidak akan pernah melanggar peraturan Istana Wanlong lagi." Ye Chen meliriknya. Dia berkata dengan tenang, "Kamu bersedia untuk jatuh dan membantu orang lain melakukan kejahatan demi Istana Wanlong? Saya tidak memberi Anda pelajaran. Saya telah memperlakukan Anda dengan belas kasihan ekstra. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda kembali ke Istana Wanlong?" Lin Jiaotu berkata dengan raut wajahnya. Dia menundukkan kepalanya karena malu, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata, "Baiklah, kebetulan Anda dan murid-murid Hongmen ini pergi ke Suriah untuk melakukan bantuan dan pembangunan, dan Anda adalah instruktur mereka. Kali ini Anda akan terus menjadi disiplin mereka dan membawa ini geng bersama-sama. Tolong jaga saya dengan baik. Jika kinerja Anda cukup baik, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda kembali ke Istana Wanlong."
Pelatih Lin berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen tidak melihatnya lagi, tapi memikirkan sesuatu, dan berkata pada Wan Pojun, "Pojun, telepon Nona Fei dan katakan padanya bahwa dia bisa dibebaskan." Wan Pojun segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye." "Don, jangan khawatir, saya hanya memberitahu Nona Fei." Wan Pojun tahu apa yang dimaksud Ye Chen. Yang dia maksud adalah dengan memberitahu Fei Kexin, Amerika Serikat dapat memulangkan Chen Zhaozong. Sebelumnya, soal repatriasi Chen Zhaozong sempat dirahasiakan dan belum masuk proses. Justru Fei Kexin yang berada di baliknya. Selain itu, pada tingkat yang bisa dicapai Liu Jiahui, dia tidak tahu bahwa kepala baru keluarga Fei berada di balik masalah ini. Jika Amerika Serikat mengirim Chen Zhaozong kembali ke Hong Kong malam ini, dia akan bisa tiba hampir besok sore. Mengenai apa yang dikatakan Ye Chen kepada Wan Pojun, baik Liu Jiahui maupun Liu Manqiong tidak memahami metafora tersebut. Setelah memberikan instruksi kepada Wan Pojun, Ye Chen berkata kepada Liu Manqiong, "Nona Manqiong, tolong." Liu Manqiong mengangguk dengan gugup, lalu mengikuti Ye Chen keluar. Liu Jiahui mengikuti mereka berdua, wajahnya dipenuhi senyuman gembira. Meski masih belum tahu siapa Ye Chen, dia sudah senang saat melihat Ye Chen begitu dekat dengan putrinya. Sebelumnya, dia hanya ingin putrinya menjadi wortel yang menarik perhatian keledai. Namun kini, di matanya, Ye Chen bukan lagi seekor keledai, melainkan seorang bos super yang bagaikan dewa yang turun ke bumi, penuh aura orang kuat. Sekarang, dia tidak sabar menunggu Ye Chen mengambil wortel Liu Manqiong dan menggigitnya. Selama dia menelan wortel tersebut, dia akan benar-benar memiliki pendukung di masa depan. Faktanya, meskipun Liu Jiahui sangat kaya di Pulau Hong Kong, dia bukanlah orang terkemuka. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di Pulau Hong Kong, jika Anda ingin menjadi yang teratas, Anda tidak hanya harus punya uang, tetapi juga memiliki harga diri. Jika Anda hanya punya uang dan tidak punya harga diri yang cukup, kamu akan sering menimbulkan masalah. Sepertinya keluarga Li adalah orang terkaya di Hong Kong saat itu, begitu berkuasa, tetapi masih ada orang yang berani menculik putra sulung mereka. Saya benar. Sama, meskipun saya hampir menjadi orang terkaya di Hong Kong sekarang, tetapi di depan saya masih belum memiliki pengaruh absolut terhadap orang-orang seperti Hong Yuanshan. Jika Hong Yuanshan ingin berjuang untuk saya akan tetap menjadi takut setengah mati. Pada akhirnya, saya hanya dapat menemukan seseorang untuk berdamai, atau menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah ini, sama seperti saya. Seperti itu ketika pertama kali datang ke sini hari ini. Saya hanya bisa mengertakkan gigi dan berjanji untuk memberi Hong Yuanshan $5 juta untuk membawa putriku pergi. Tapi, jelas anak baptisnya yang memprovokasi putriku. Tapi aku harus membayar $5 juta sebagai kompensasi. Berikan padanya. Ini dia kerugian terbesar karena hanya memiliki uang tetapi tidak memiliki keagungan. Jika saya dapat memiliki pendukung seperti Ye Chen, itu akan sangat berbeda. Eksistensi macam apa Ye Chen ini? Dia adalah seluruh istana Wan Long Tuan yang sebenarnya. Jika kita menjalin persahabatan dengannya, yang terbaik adalah membiarkan dia menjadi pacar Manqiong. Kalau begitu, bukankah aku akan berjalan menyamping di Pulau Hong Kong? Saya khawatir ini bukan hanya Pulau Hong Kong. Saya bisa berjalan menyamping ke seluruh dunia. Mendengar pemikiran ini, Liu Jiahui sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya. Di luar pintu Inspur Club, selain Tesla milik Liu Manqiong, terdapat beberapa Rolls-Royce, 2 di antaranya merupakan mobil Liu Jiahui dan rombongan. Rombongannya masih menunggu di dekat mobil. Melihat dia keluar, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan, Nona." Bajingan, Liu Jiahui tiba-tiba memalingkan wajahnya dan dengan marah berteriak kepada beberapa orang, "Mengapa Anda tidak menyapa Tuan Ye?" Beberapa orang terkejut dan dengan cepat berkata dengan hormat. Dia berkata kepada Ye Chen, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen merasa lucu, tapi dia masih mengangguk dengan sopan sebagai jawaban.
Pada saat ini, Liu Jiahui berkata kepada Ye Chen dengan wajah tersanjung, "Tuan Ye, karena Anda ingin mengambil mobil Man Qiong, saya tidak akan menimbulkan masalah dengan Anda." Melihat ekspresi ayahnya yang menyanjung, Liu Man Qiong merasa keberatan hatinya, tapi dia tidak pandai pamer. Jadi, dia menyerahkan kunci mobil kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, tolong mengemudi. Saya sedikit lelah dan mungkin tidak bisa mengemudi." Liu Man Qiong tidak bermaksud untuk mengudara, tapi apa yang terjadi baginya? Barusan dia sangat gugup, detak jantungnya masih sangat cepat, dan dia merasa sedikit lemah, dia benar-benar tidak berani mengemudi. Ye Chen juga memahami situasinya dengan baik dan mengambil kunci mobil dengan lancar. Tanpa diduga, Liu Jiahui berkata dengan ekspresi mencela di wajahnya, "Man Qiong, bagaimana Anda bisa berteriak pada Tuan Ye? Jangan lupa bahwa Tuan Ye adalah tamu terhormat di keluarga kami." Ye Chen segera berkata, "Tuan Liu, ini jika ini masalah kecil, jangan online." Melihat Ye Chen sepertinya membela Liu Man Qiong, Liu Jiahui segera tersenyum dan berkata dengan gembira, Ya, Tuan Ye, kritik Anda benar. Ini salahku, ini aku sambungkan ke internet." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada putrinya, "Man Qiong, ayah yang salah tadi, kamu tidak boleh seperti ayah. Jika kamu lelah, ambillah yang baik, istirahatlah di kopilot. Tuan Ye pasti akan melakukannya. Jaga dirimu baik-baik." Liu Man Qiong tidak terlalu menyukai ekspresi ayahnya. Jadi dia berjalan ke mobil tanpa menoleh ke belakang, membuka pintu dan masuk ke dalam kursi penumpang. Ye Chen memandang Liu Jiahui dan berkata, "Tuan Liu, ayo pergi dulu." Oke. Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, silakan pergi dulu." Ye Chen masuk ke dalam taksi Tesla dan baru saja membalikkan mobilnya. Begitu dia mulai, Liu Man Qiong menatapnya dan bertanya dengan serius, "Ye Chen, siapa kamu?" "Saya," Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang sambil mengemudi. "Sudah kubilang, nama saya Ye Chen, 28 tahun, dari daratan." Liu Man Qiong bertanya, "Bukankah Anda asisten Esu Shipping? Jika Anda hanyalah asisten Shipping, mengapa seluruh istana 10.000 naga adalah milik Anda?" Ye Chen melihat ke depan, sambil mengendalikan kendaraan untuk berbelok ke kiri. Dia berkata dengan santai, "Saya tidak membuat istana 10.000 naga. Aku juga tidak keluar dari situ. Pembelian uang, tapi aku baik kepada Wan Po Jun, penguasa istana Wan Long. Jadi dia dengan sukarela membuat seluruh istana Wan Long setia kepadaku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti dan kemudian berkata, "Sedangkan untuk asisten Yisu Shipping, saya hanya menjadi cameo yang ramah. Keluarga Anda juga berkecimpung dalam bisnis pelayaran. Seharusnya saya mendengar ayah Anda mengatakan bahwa Yisu Shipping memiliki kerjasama yang erat dengan istana Wan Long dalam hal pengawalan bersenjata. Jadi keselamatan pengiriman peringkat pertama di dunia. Ini aku perjodohan." Liu Man Qiong bertanya dengan bingung. "Wan Po Jun adalah penguasa istana Wan Long. Dia membutuhkan orang dan uang, jadi bagaimana dia bisa berhutang budi padamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Masalah ini mungkin tidak mudah untuk menjelaskan secara rinci, tetapi memang demikianlah situasinya." Liu Man Qiong bertanya lagi, "Lalu apa yang akan Anda lakukan di Pulau Hong Kong? Saya tidak percaya Anda, dengan latar belakang yang begitu besar, akan melakukannya hanya untuk berbicara dengan ayah saya, bekerja sama dan datang langsung ke Pulau Hong Kong." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bukankah sudah kubilang padamu, aku di sini untuk memimpin keadilan, Liu?" Man Qiong bertanya, "Keadilan macam apa yang perlu Anda datangi untuk memimpin secara langsung?" Ye Chen setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Orang lain adalah teman baik ayah saya seumur hidup. Dia bertemu beberapa hal yang tidak adil. Jadi saya datang ke Pulau Hong Kong untuk membantunya menegakkan keadilan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak menunggu. Liu Man Qiong berbicara dan melanjutkan, "Jika Anda ingin bertanya kepada saya keadilan seperti apa yang akan saya pimpin, maka saya mungkin tidak dapat memberitahu Anda untuk saat ini. Yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadilan ini akan segera datang.
jika masalah ini selesai, saya akan meninggalkan Pulau Hong Kong dan seharusnya tidak berdampak banyak dalam hidupmu. Ketika Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Meskipun Liu Jiahui memang bukan orang baik dan pernah mengingkari janjinya kepada ayahnya, dia memiliki seorang putri yang baik. Oleh karena itu, demi Liu Manqiong, dia tidak bermaksud menghukum Liu Jiahui terlalu keras. Namun, semua ini harus didasarkan pada keberhasilan penyelesaian semua krisis Paman Zong. Biarkan Paman Zong menjalani kehidupan yang jujur di Pulau Hong Kong, biarkan Paman Zong dan keluarganya tidak diancam oleh siapapun, dan biarkan semua yang disebut bos Hong Kong, termasuk Liu Jiahui, menghormati Paman Zong. Jika Anda mencapai ini dan memberikan hukuman yang pantas kepada Liu Jiahui, menurut Ye Chen, itu akan menjadi solusi yang berhasil. Faktanya, setelah mengejutkan Hong Yuanshan dan Zhong Yunqiu barusan, Ye Chen benar-benar ingin berbalik dan bertanya pada Liu Jiahui apakah dia masih ingat janji yang dia buat kepada Ye Changying. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Ye Chen masih menahannya. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung kepada Liu Jiahui hari ini adalah karena dia tidak ingin Liu Manqiong mengetahui bahwa dia ada di sini untuk memberi pelajaran kepada ayahnya. Tidak peduli seberapa buruknya Liu Jiahui, dia tetaplah ayah Liu Manqiong. Meskipun Liu Manqiong selalu memiliki dendam terhadap Liu Jiahui di permukaan, Ye Chen dapat melihat bahwa dia masih memiliki hubungan ayah anak yang dalam dengan Liu Jiahui di dalam hatinya. Liu Jiahui mampu membeli seluruh jalan untuknya, memberi kompensasi kepada Liu Manqiong karena kehilangan ibunya, dan memulihkan kenangan masa kecilnya. Dia berani pergi ke klub malam sendirian untuk bernegosiasi dengan Hong Yuanshan untuknya, yang menunjukkan betapa dia sangat menghargainya, anak perempuannya. Oleh karena itu, Ye Chen agak mengubah pendapatnya tentang Liu Jiahui, dan berencana untuk menghindari Liu Manqiong sebisa mungkin saat menangani masalah Liu Jiahui. Pada saat ini, Liu Manqiong memandang Ye Chen dan bertanya, "Anda di sini untuk menegakkan keadilan? Mengapa Anda ingin menghubungi ayah saya? Apa yang Anda sebut pembicaraan tentang kerjasama pasti palsu, bukan?" Ye Chen mengangkat bahu. "Itu oke ngomongin kerjasama. Mungkin tidak salah, kekuatan e-shipping berkembang pesat, dan memang ada permintaan yang besar untuk meningkatkan kapasitas pengiriman. Meskipun perusahaan pelayaran di bawah ayahmu memiliki kapasitas pengiriman tertentu, tidak dapat mengkonversi 100% dari kapasitas pengiriman menjadi pendapatan, sehingga kedua pihak dalam kerjasama atas dasar ini dapat dianggap sebagai keuntungan yang saling melengkapi, dan ini sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan." Liu Manqiong ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Ye Chen, "Lalu keadilan yang Anda pimpin ada hubungannya dengan ayah saya?" Ye Chen tidak ingin menipu Liu Manqiong, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. "Ini, saya tidak punya komentar untuk saat ini." Liu Manqiong sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia memandang Ye Chen dan memohon, "Ye Chen, kamu dan aku baru saja bertemu, dan aku harus berbicara ringan di depanmu. Wei, tapi aku masih ingin bertanya padamu, apakah keadilan ini ada hubungannya dengan ayahku? Tolong cobalah untuk tidak terlalu mempermalukannya." Ye Chen menatap mata Liu Manqiong yang memohon, dan merasa patah hati tanpa alasan. Jadi, dia tersenyum sedikit dan bertanya, "Sebenarnya, hubunganmu dengannya cukup dalam, kan?" "Ya." Liu Manqiong mengangguk dan berkata dengan serius, "Meskipun dia melakukan sesuatu yang membuat ibuku kasihan, dia tetap merasa kasihan padanya. Ibunya, kakakku dan aku selalu sangat berdedikasi, tapi dia terlalu menyelamatkan mukanya, dan tidak mau mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan di depan putrinya. Jadi dia hanya akan mencoba yang terbaik adalah menebusnya dengan tindakan atau materi. Saya telah melihatnya sepanjang hidup saya." Saat dia berbicara, Liu Manqiong bergumam dengan mata merah, "Hanya saja kepribadian saya agak mirip dengannya, dan aku tidak mau mengakui di hadapannya bahwa aku telah memaafkannya, jadi aku tetap tidak akan memandangnya dengan baik." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku berjanji padamu.
Terima kasih, Ye Chen. Liu Manqiong menghela napas lega. Dia secara tidak sadar menyadari bahwa keadilan yang ingin ditegakkan Ye Chen mungkin terkait dengan ayahnya. Dan kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen di klub malam tadi terlalu luar biasa. Jadi dia tahu betul bahwa jika Ye Chen memiliki masalah dengan ayahnya, tidak ada kemungkinan ayahnya akan melawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta Ye Chen untuk berjanji terlebih dahulu dan tidak terlalu mempermalukannya. Selama Ye Chen memberikan janji ini dan masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan ayahnya, maka saya yakin Ye Chen juga akan sombong kepada ayahnya. Pada saat ini, Liu Manqiong mengingat apa yang baru saja dikatakan Ye Chen, dan tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Dia bertanya kepada Ye Chen, setelah Anda menyelesaikan apa yang ingin Anda lakukan, apakah Anda akan meninggalkan Pulau Hong Kong? Ya, Ye Chen mengangguk. Mengangguk, dia berkata, saya akan pergi setelah menangani masalah ini. Liu Manqiong bertanya dengan tergesa-gesa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanganinya? Segera, Ye Chen berkata dengan santai, segera setelah itu membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Atau sepelan mungkin 2 atau 3 hari. Segera, rasa kehilangan di hati Liu Manqiong langsung membesar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya hari ini, dan ketika dia mendengar bahwa dia akan segera pergi, dia merasakan keengganan yang kuat di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia dan Ye Chen baru saja bertemu satu sama lain, dan bahkan jika dia benar-benar enggan untuk melepaskannya, dia tidak boleh menunjukkan keengganannya untuk melepaskan, jadi dia berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, waktunya sangat singkat, jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, katakan saja padaku dan aku akan membantumu mengatur rencana perjalanannya. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku di sini bukan untuk bepergian, jadi aku tidak punya banyak tempat untuk pergi. Berbicara tentang ini, Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, oh, omong-omong, Nona Manqiong, sebelum saya pergi, tolong undang saya ke jalan jajanan Anda untuk makan. Ketika Liu Manqiong mendengar kata-kata Ye Chen, perasaan enggan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia berpura-pura santai dan tersenyum dan berkata, oke, aku akan mengantarmu ke sana besok malam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Ye Chen sepertinya tidak memiliki topik. Dia tidak berani bertanya lebih jauh tentang topik sebelumnya, dan sekarang, dia tidak tahu harus berbicara apa dengan Ye Chen. Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Ye Chen, seperti dari mana dia berasal, apakah Anda menikah pada usia 28 tahun, atau apakah Anda mempunyai pacar yang Anda kencani, atau tanyakan padanya apakah dia ingin tinggal di Pulau Hong Kong lebih lama, karena dia masih memiliki banyak tempat yang belum pernah dia bagikan dengan orang lain, dan dia ingin mengajak Ye Chen berjalan-jalan, melihat dan mencicipinya. Namun, dia tidak berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, dia tidak berani bertanya, dan kedua, dia tidak berani mendengar jawaban Ye Chen. Lalu, mobil itu tiba-tiba terdiam. Saat itu hujan di Pulau Hong Kong. Di tengah perjalanan mobil, tetesan air hujan mulai berjatuhan di langit. Liu Manqiong, yang masih mengintip ke arah Ye Chen dengan penglihatan sekelilingnya, sedikit terganggu melihat tetesan air hujan di jendela mobil. Ye Chen memandangi mobil itu dan meliriknya dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Melihat tatapannya yang hilang, dia tanpa sadar bertanya, apa yang kamu pikirkan? Liu Manqiong tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Dan meluruskan rambut lembutnya, tersenyum pada Ye Chen, dan berbisik, tidak ada, aku sedang melihat hujan. Ye Chen sangat penasaran, apa bagusnya hujan? Apakah kamu suka hari hujan? Liu Manqiong menggelengkan kepalanya, saya tidak menyukainya, saya membencinya, hari hujan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Pulau Hong Kong sedang hujan. Tampaknya tidak ramah kepada orang seperti Anda yang membenci hujan. Iya. Liu Manqiong mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum masam, banyak hal buruk jika terjadi di hari hujan, akan membuat orang semakin tertekan, dan kemudian akan membuat orang merasa muak dengan hujan.
Ye Chen sepertinya sudah menebak sesuatu, mengangguk sedikit, dan segera mengganti topik. Itu benar Nona Man Kiong. Anda akan segera lulus dengan gelar PhD. Apa rencana Anda setelah lulus? Liu Man Kiong terpesona oleh topik Ye Chen yang tiba-tiba melompat. Setelah terkejut, dia menyadari bahwa Ye Chen mengubah topik karena dia pasti tidak ingin mengingatkannya. Itu adalah hal yang menyedihkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya akan lulus musim panas ini. Setelah lulus, saya berencana untuk pergi ke Afrika menurut rencana awal saya, melaksanakan lebih lanjut amal yang telah saya lakukan, dan kemudian kembali mencari pekerjaan. Sambil bekerja, saya akan terus melakukan beberapa kegiatan amal yang berhubungan dengan jurusan saya. Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Kamu masih mencari pekerjaan? Bukankah lebih baik pergi ke perusahaan ayahmu? Kamu adalah putri tertua di keluarga. Ada kemungkinan besar bisnisnya akan diserahkan kepadamu di masa depan. Liu Man Kiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak terlalu tertarik dengan gayanya, dan saya telah belajar bahasa Mandarin dari universitas hingga master dan PhD. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang keuangan dan ekonomi. Saya tidak bisa melakukan hal seperti ini bekerja sama sekali. Setelah mengatakan itu, Liu Man Kiong bercanda dengan sedikit mencela diri sendiri. Lagi pula, Anda lihat betapa saya adalah orang yang cocok untuk bisnis. Sampai saat ini, jalan jajanan masih memiliki 200.000 yuan sebulan. Kekurangan di Hong Dollar Kong perlu diisi oleh ayah saya. Jika dia benar-benar mewarisi bisnis itu kepada saya khawatir kekayaan keluarganya tidak akan lama lagi akan musnah. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah berapa lama kamu berada, membeli makanan ringan di jalan? Liu Man Kiong berpikir sejenak dan berkata, itu pasti sudah ada di sana selama lebih dari 10 tahun. Saya membelinya pada tahun ayah saya menikah. Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu tahu caranya banyak yang kamu habiskan saat membelinya? Lupa, Liu Man Kiong berkata dengan canggung. Sebenarnya, saya tidak peka terhadap aspek ini, dan saya belum terlalu tua pada saat itu. Saya hanya merasa bahwa saya hanya ingin untuk menjaga jalan itu. Jadi saya meminta ayah saya untuk membayarnya. Saya benar-benar tidak tahu berapa biayanya. Ye Chen bertanya lagi, lalu bagaimana kamu tahu masih ada defisit 200.000 yuan setiap bulan? Manajer memberitahuku. Liu Man Kiong berkata, saya tidak melakukannya. Sebelum saya menjadi dewasa, ayah saya memiliki seseorang yang bertanggung jawab menjalankan jalan jajanan ini. Tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, yang terpikir oleh saya hanyalah memastikan bahwa semua orang tetap beroperasi seperti biasa dan tidak memberi mereka menaikkan harga sewa. Selain itu, lingkungan jajan-jajanan secara umum cukup berantakan, apalagi ada banyak sampah, tikus, dan kecoa. Jadi saya meminta manajer untuk mengatur staf kebersihan khusus untuk membantu semua orang membersihkan sampah, dan menangkap tikus dan kecoa setiap hari. Seperti ini, setelah mengatakan itu, Liu Man Kiong menambahkan, oh, ngomong-ngomong, sebelumnya kami tidak perlu merugi sebanyak itu setiap bulannya. Sekarang kami merugi lebih banyak karena harga tenaga kerja meningkat. Biaya pembersih lebih dari 10.000 dolar Hong Kong sebulan. Jadi defisitnya juga meningkat, dari puluhan ribu pada awalnya menjadi 200.000 sekarang. Begitu dia selesai berbicara. Liu Man Kiong mau tidak mau berkata dengan ekspresi agak malu, bukankah gagal menjadi seperti saya dalam bisnis? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya kira tidak, jalan jajanan Anda sangat makmur dan penampilannya sangat terawat. Saya yakin harga tanah seharusnya meningkat pesat selama bertahun-tahun, mungkin berkali-kali lipat. Adapun apa katamu, kerugian kecil ini mungkin bukan sebagian kecil dari keuntungannya. Sungguh, Liu Man Kiong tiba-tiba tersadar dan berkata dengan sedikit kesal, kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini selama bertahun-tahun? Semua yang aku pikirkan selama ini bertahun-tahun, untung saja bisnis ayahku semakin besar. Dia tidak peduli kalau jajanan pinggir jalan itu merugi begitu banyak setiap bulannya. Tapi dia tidak pernah mempertimbangkan peningkatan nilai tanah dari seluruh jajanan pinggir jalan itu. Setelah berkata itu,
Dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli. Berbisnis, dia benar-benar kurang peka dan termasuk dalam kategori kurang berbakat. Ye Chen bertanya kepadanya, "Di mana milikmu saudari? Apakah dia berbakat di bidang ini?" "Iya." Liu Manqiong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Adikku sangat baik. Dia belajar keuangan di Inggris. Impian terbesarnya adalah mengambil alih kelas ayahnya. Jadi dia bekerja sangat keras di bidang ini." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Jika kamu tidak suka berbisnis, kamu memang bisa memilih karir yang kamu suka." Saat dia berbicara, Ye Chen bertanya padanya, "Pekerjaan apa yang paling ingin kamu lakukan?" Liu Manqiong berkata dengan serius, "Departemen Tiongkok sebenarnya memiliki rentang pekerjaan yang relatif sempit di Pulau Hong Kong. Arahan pekerjaan yang paling umum serupa dengan di daratan, yaitu mengikuti ujian pegawai negeri. Selain itu, media dan sekolah juga merupakan dua arah pekerjaan yang umum. Jika Anda mendapatkan gelar Ph.D., maka bekerja sebagai guru di universitas kelas 1 sebenarnya adalah arah pengembangan yang baik, dan saya juga condong ke arah ini." Ye Chen bertanya dengan heran, "Kamu ingin menjadi guru?" "Iya." Liu Manqiong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengajar dan mendidik orang adalah hal yang sangat sakral dalam pikiran saya. Jika saya bisa menjadi guru universitas di masa depan, saya akan puas." Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda sedang belajar untuk gelar PhD di Universitas Hong Kong dan ingin tinggal di Universitas Hong Kong untuk mengajar di masa depan." Liu Manqiong terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Bagaimanapun, Pulau Hong Kong terlalu kecil. Tinggal di sini sepanjang waktu akan terasa seperti duduk di sumur dan memandangi langit." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan cara yang aneh, "Sebenarnya, saya ingin pergi ke daratan untuk melihat-lihat. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye akan menyukainya." Bersambung.